Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Selalu ceria, selalu bahagia. Semangat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah, memohon agar Allah tambahkan ilmu serta pemahaman yang baik kepada kita. Teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar mengenai energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kebutuhan akan listrik menjadi suatu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Selanjutnya, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu sumber energi listrik. Sumber energi listrik adalah sesuatu yang dapat menghasilkan arus listrik. Berikut beberapa contoh sumber listrik yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sumber energi listrik yang pertama adalah baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik yang paling mudah didapatkan. Baterai juga disebut dengan elemen kering karena tersusun dari zat-zat kimia kering yang dapat berubah menjadi listrik apabila kutub positif yang ada lambang positif dan kutub negatif yang ada lambang negatif dihubungkan, biasanya menggunakan kabel. Sumber listrik yang kedua adalah akumulator atau aki. Aki disebut juga elemen basah karena berisi zat kimia berupa cairan yang disebut dengan asam sulfat. Aki biasanya digunakan pada kendaraan bermotor. Aki ini biasanya menghasilkan energi listrik yang lebih besar dibandingkan dengan baterai. Selanjutnya, sumber energi listrik yang ketiga adalah dinamo. Dinamo merupakan generator sederhana. Dinamo dapat mengubah energi gerak menjadi listrik, misalnya pada sepeda. Ketika roda sepeda berputar, maka dinamo akan berputar dan menghasilkan listrik, seperti menyalakan lampu yang ada pada sepeda. Yang keempat adalah generator. Generator merupakan alat yang menghasilkan listrik dari sumber energi gerak seperti air, angin, uap, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada perubahan energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik dapat berubah menjadi beberapa energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya dispenser, magicom, dan setrika. Yang selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah cahaya lampu. Yang selanjutnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin, blender, dan mesin cuci. Yang keempat adalah perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya adalah radio, televisi, dan bel listrik. Yang selanjutnya adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik berdasarkan sumber penggeraknya ada 8. Yang pertama yaitu PLTA. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan memanfaatkan energi gerak air yang diperoleh melalui waduk atau air terjun dengan bantuan turbin. Energi gerak pada turbin tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Salah satu PLTA terdapat di Kabupaten Purwakarta, yaitu Cirata dan Jatiluhur.
Yang kedua adalah PLTU. PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi kinetik uap untuk menggerakkan turbin. Turbin yang terhubung dengan generator tersebut kemudian membangkitkan energi listrik. Salah satu PLTU terdapat di Cirebon. Yang ketiga adalah PLTG. PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas. Pada pembangkit ini, udara bertekanan tertentu dicampur dengan bahan bakar, kemudian dibakar untuk menghasilkan gas panas. Gas tersebut digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator penghasil listrik. Salah satu PLTG terdapat di Gresik dan di Jambi. Selanjutnya atau yang keempat adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Pada pembangkit tenaga surya, matahari dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, matahari diubah menjadi listrik dengan menggunakan sel surya. Salah satu PLTS terdapat di Karangtuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. 5 adalah PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. PLTB memanfaatkan angin untuk memutar baling-baling pada rotor turbin angin. Rotor tersebut melekat pada badan turbin angin yang terhubung dengan generator. Generator kemudian akan berputar dan menghasilkan energi listrik. Salah satu contoh PLTB terdapat di Sindereng, Kabupaten Rapang, Provinsi Sulawesi Selatan. Keenam adalah PLTN. PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Bahan bakar pembangkit listrik tenaga nuklir adalah uranium. Uranium pada nuklir akan menghasilkan panas yang digunakan untuk memanaskan air dan uap. Uap tersebut kemudian digunakan untuk memutar turbin yang terhubung ke generator. Contoh PLTN di Indonesia terdapat di Kudus dan di Gorontalo. Yang ketujuh adalah PLTP. LTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Energi panas bumi diperoleh dari batuan panas di bawah permukaan bumi. Panas bumi digunakan untuk memanaskan ketel uap di PLTP. Uap yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin yang dihubungkan dengan generator penghasil listrik. Contoh PLTP di Indonesia terdapat di Kamojang, Kabupaten Garut. Yang ke-8 adalah PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. PLTD menggunakan mesin diesel yang menghasilkan energi mekanik yang menggerakkan generator. Generator kemudian berputar dan menghasilkan listrik. Salah satu contoh PLTD terdapat di Riau. Yang selanjutnya adalah proses menghasilkan energi listrik. Bagaimana cara menghasilkan energi listrik? Perhatikan gambar di bawah ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit listrik menggunakan berbagai sumber energi. Pada contoh di gambar merupakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada nomor 1, air dari waduk atau sungai akan masuk melalui pintu katup pengaman. Nomor 2 dan nomor 3 ya. Nomor 3 itu katup pengaman. Kemudian air akan masuk ke tangki pengaman tekanan yang nomor 4 dan akan dialirkan dan diarahkan ke turbin. Yang dimaksud turbin itu adalah nomor 7. Sebelum diarahkan ke turbin, air akan diatur oleh katup pengatur pada nomor 6 agar mendapat tekanan yang lebih besar. Setelah itu, ketika sudah dapat tekanan energi yang lebih besar, maka air kemudian dapat menggerakkan turbin.
Energi gerak kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator yang ditunjukkan oleh nomor 8. Kemudian, energi listrik yang berasal dari generator ini diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer yang ditunjukkan oleh nomor 9. Jadi, sebelum dialirkan ke rumah-rumah, maka tegangannya akan diatur oleh transformer. Terakhir, energi listrik yang akan dibagikan ke konsumen atau ke rumah-rumah oleh saluran transmisi yang ditunjukkan nomor 10 atau disebut juga dengan sutet. Nah, itulah cara menghasilkan energi listrik hingga sampai ke rumah-rumah. Selanjutnya adalah proses penyaluran energi listrik. Pertama, energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik, pada gambar ini contohnya adalah PLTU. Kemudian yang kedua, arus listrik dialirkan ke gardu atau transformator penaik tegangan listrik. Tujuannya agar daya listrik tidak turun ketika harus menempuh jarak yang jauh. Selanjutnya, yang ketiga, muatan listrik kemudian dialirkan ke saluran transmisi. Saluran transmisi dapat berupa saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet yang menyebar di seluruh negeri. Dari sutet, listrik dialirkan ke transformator penurun tegangan. Setelah itu, listrik akan disalurkan ke saluran distribusi. Pada tiang saluran distribusi terdapat alat untuk menurunkan tegangan arus listrik. Saluran distribusi berperan mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik, sehingga listrik dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah cara menghemat energi listrik. Yang pertama, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan penerangan secukupnya. Dan yang ketiga, menggunakan peralatan listrik secara bergantian. Yang terakhir atau keempat, menggunakan lampu hemat energi. Teman-teman, demikian pembelajaran energi listrik hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semangat dan selamat mengerjakan challenge yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.